Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Laisha dan selamat datang di channel ini. Nah, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang apa sih itu fisioterapi. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan bahas itu semua sesuai dengan apa yang aku alami juga. Jadi buat kalian yang nggak tahu, aku merupakan mahasiswa S1 fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Malang. Sekarang aku lagi berada di semester 6. Jadi sekarang udah mau menuju ke semester 7. So, check it out! Nah, mungkin beberapa dari kalian masih ada yang cukup awam mendengar kata fisioterapi karena memang jurusan ini tuh masih terbilang baru lah ibaratnya kayak gitu kan. Dan di kampus aku sendiri pun jurusan fisioterapi itu merupakan jurusan termuda, jadi memang baru, lumayan baru lah, walaupun sebenarnya udah lama juga ada di Indonesia kayak gitu, sekitar puluhan tahun juga. Nah, mungkin beberapa dari banyak orang itu taunya fisioterapi itu kayak, oh ada kata terapi, jangan-jangan nih profesi yang kerjaannya nerapi orang. Itu ada benernya, tapi ada juga yang orang sekedar tahu tapi langsung kayak, oh tukang pijet ya, kayak gitu. Itu hampir pengalaman semua mahasiswa fisioterapi mungkin bakal ditanya atau dibilang kayak gitu ya, apa sih bedanya sama tukang pijet. Nah itu udah nggak asing lagi di telinga kita, tapi memang itu bener-bener berbeda ya guys. Tekankan itu, fisioterapi sama tukang pijet itu berbeda. Nah, kenapa fisioterapi dan tukang pijat dikatakan berbeda? Karena memang untuk penata laksanaan pemberian pelayanannya sendiri jauh berbeda teman-teman. Yang biasa disebut intervensi ya. Jadi intervensinya yang diberikan kepada pasien itu tidak melulu misalnya kayak masas. Jadi memang masas juga ada diajarkan di fisioterapi, tapi di fisioterapi itu juga belajar tentang manual terapi, juga ada elektroterapi. Jadi terapi-terapi yang menggunakan alat-alat seperti itu. Nah, untuk pengertiannya, jadi fisioterapi sendiri merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara, serta mengembalikan fungsi gerak tubuh sepanjang daur kehidupan. Nah, itu secara bahasanya lah bisa dia katakan seperti itu. Nah, jadi secara sederhananya fisioterapi itu memang bertindak sebagai tenaga medis teman-teman. Jadi dia menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi pada orang-orang dengan gangguan fungsi gerak, jadi misalnya keseleo segala macam, atau stroke atau segala macam. Dan itu ada kompetensi-kompetensinya lagi. Nah, fisioterapi itu dia yang paling utamanya adalah untuk memelihara atau mencegah, itu biasanya disebut preventif. Terus untuk menangani juga yaitu kuratif, dan yang terakhir itu ada juga yang namanya rehabilitatif. Jadi untuk yang pertama dulu nih, preventif artinya mencegah. Jadi fisioterapi itu untuk di bidang, kita ambil contoh bidang olahraga lah ya. Nah, dia mencegah untuk atlet itu terjadi cedera kayak gitu. Gimana caranya atlet itu bisa terhindar dari potensi cedera-cedera itu. Nah, itu juga nanti kerjasamanya sama pelatih, sama atlet, dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Terus untuk penanganan nih, misalnya seseorang ini terjadi yang namanya radang sendi atau ngilu-ngilu di daerah sendi kayak gitu-gitu kan biasanya ada dirasakan oleh orang. Nah, nyeri sendi segala macam itu kan mengganggu aktivitas, artinya mengganggu fungsi gerak kan. Nah, maka dari itu di sini peran fisioterapi hadir untuk membantu menterapi, memberikan terapi untuk penyembuhan si pasien. Dan pastinya fisioterapi itu tanpa obat-obatan ya guys, karena memang namanya juga terapi. Jadi bukan terapi medikamentosa kayak gitu. Ini terapi yang di luar dari itu. Jadi nggak berhubungan sama suntikan juga, dan nggak berhubungan sama obat-obatan secara oral kayak gitu. Terus kalau misalnya untuk rehabilitatif nih, jadi misalnya orang dengan cedera atau akibat accident kayak gitu, kayak misalnya patah tulang. Nah, setelah patah tulang kan dia dioperasi dulu ya. Nah, setelah dioperasi dia pasti akan dirujuk ke fisioterapi untuk menjalankan rehabilitasi. Jadi misalnya membantu cara dia jalan secara bertahap itu gimana, dosisnya yang baik gimana, cara jalan yang baik untuk memulai kembali setelah dia lama nggak jalan itu gimana, melatih keseimbangan dia, itu ada di fisioterapi. Nah, untuk sejarahnya sendiri, ternyata di Indonesia fisioterapi pertama itu sudah ada sejak tahun 1956.
Itu artinya sudah sekitar lebih 60 tahun, sekitar 64 tahun fisioterapi ada di Indonesia. Nah, seperti yang aku bilang di awal, jadi fisioterapi itu memiliki lagi nih kompetensi-kompetensinya. Kalau misalnya di kedokteran mungkin kayak spesialisnya kali ya. Tapi memang ini secara menyeluruh akan dipelajari oleh setiap mahasiswa fisioterapi itu sendiri. Nah, untuk yang pertama itu ada yang namanya fisioterapi muskuloskeletal. Untuk fisioterapi muskuloskeletal itu dia lebih spesifik membahas tentang kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di tulang, sendi, otot, kayak gitu-gitu. Nah, misalnya nih, kayak teman-teman ada yang mengalami patah tulang. Nah, itu berarti masuk ke dalam permasalahan muskuloskeletal. Oke, lanjut ke yang kedua, yaitu fisioterapi neuromuskular. Jadi, pada fisioterapi neuromuskular ini, dia fokus pada permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari kerusakan saraf yang mengganggu bagian-bagian tubuh atau fungsi gerak manusia. Jadi, misalnya nih teman-teman, kita tahu kan bahwa otak itu merupakan sistem saraf pusat. Nah, salah satu kasus yang ada di neuromuskular itu ada yang namanya traumatic brain injury. Jadi, misalnya kayak by accident, otaknya mengalami kerusakan dan mempengaruhi fungsi geraknya atau keseimbangannya. Nah, itu bisa ditangani di fisioterapi. Oke, lanjut. Jadi ada yang namanya fisioterapi kardiopulmonal. Jadi kardio itu merupakan jantung, pulmonal itu merupakan paru-paru. Jadi fisioterapi jantung paru kayak gitu. Nah, otomatis dia membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada pada jantung dan paru-paru. Nah, mungkin bagi kalian yang nggak tahu, fisioterapi itu berhubungan juga. Jadi dia maksudnya selalu berhubungan dengan tenaga medis yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi misalnya nih, ada pasien yang mengalami asma. Nah, untuk rehabilitasi secara terapinya dapat dirujuk ke fisioterapi untuk latihan bantu pernapasan dan segala macamnya. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nih yang namanya fisioterapi pediatri. Jadi untuk pediatri sendiri dia khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan pada anak-anak. Jadi memang pada anak-anak sendiri ada beberapa penyakit-penyakit atau kasus-kasus yang tidak ada di orang dewasa seperti itu. Jadi memang mereka ada penyakit-penyakit yang hanya terjadi pada anak-anak, dan rata-rata juga memang kasus-kasus bawaan penyakit-penyakit kongenital seperti itu. Nah, untuk penata laksanaannya misalnya nih kayak ada kasus yang dia speech delay ataupun dia keterlambatan dalam berjalan atau permasalahan keseimbangan, itu bisa dilakukan di fisioterapi. Nah, jadi memang sangat luas banget ya teman-teman. Nah, jika tadi membahas tentang fisioterapi pediatri pada anak-anak, sekarang ada yang namanya fisioterapi geriatri. Jadi, geriatri sendiri itu fokus untuk menangani permasalahan pada orang dengan lanjut usia, teman-teman. Jadi, geriatri sendiri dalam pengertiannya merupakan orang dengan lanjut usia atau usia di atas 60 tahun dengan adanya keluhan penyakit. Nah, untuk permasalahan geriatri kan memang ada yang berbeda juga ya dengan orang-orang dewasa lainnya yang lebih muda atau anak-anak, karena memang penyakit ini adalah penyakit-penyakit degeneratif. Untuk geriatri sendiri, penata laksanaan atau penanganannya juga berbeda karena kasusnya juga berbeda rata-rata karena akibat oleh penuaan kayak gitu. Jadi beda dengan kasus-kasus anak itu tadi. Nah, jika tadi sudah ada fisioterapi anak, nah kali ini ada yang spesial, yaitu fisioterapi kesehatan wanita, teman-teman. Jadi memang kita tahu bahwa wanita itu spesial, dan untuk wanita sendiri kan memang memiliki permasalahan-permasalahan yang berbeda dengan laki-laki tentunya. Jadi misalnya kayak ibu hamil, itu akan dibahas di kesehatan wanita. Next, ada fisioterapi olahraga. Nah, untuk fisioterapi olahraga ini dia fokus pada penanganan kasus-kasus yang terjadi akibat berolahraga. Nah, untuk fisioterapi olahraga ini mungkin teman-teman udah pada sering ya ngelihat. Jadi kalau misalnya kalian nonton pertandingan sepak bola nih, nah itu yang lari-lari nolongin atlet kalau misalnya dia cedera, itu biasanya fisioterapi. Jadi misal nih kalian sedang berolahraga, misalnya kayak lari lah atau main bola, terus tiba-tiba kalian keseleo, nah itu dikategorikan dalam kasus yang terjadi akibat olahraga. Jadi ditangani oleh fisioterapi olahraga. Pembahasannya juga akan dibahas di fisioterapi olahraga. Nah, bedanya sama muskuloskeletal kan sama-sama tuh, misalnya karena ada keseleo atau apapun. Nah, kalau misalnya fisioterapi olahraga, dia pasti akibat olahraga. Tapi kalau misalnya dia keseleo biasa, dia nggak bisa dikatakan keseleo akibat olahraga.
Yang terakhir ada yang namanya fisioterapi komunitas. Untuk fisioterapi komunitas sendiri, dia berfokus pada rehabilitasi yang bersumber dari masyarakat seperti itu. Jadi dari katanya aja kita udah tahu bahwa itu tuh komunitas secara berkelompok atau secara menyeluruh di masyarakat. Jadi misalnya kayak dia promosi kesehatan, juga ada di fisioterapi sebagai wujud pencegahan atau preventif. Nah, untuk fisioterapi itu kira-kira bisa ditemuin di mana aja sih? Jadi fisioterapi itu biasanya kerjanya ada yang di rumah sakit, ada juga yang di klinik, dan ada yang di klub-klub sepak bola atau klub-klub olahraga lainnya. Jadi misalnya klub basket, kayak gitu-gitu sebagai tim medis official dari klub tersebut. Jadi kalian bisa nemuin fisioterapi di tempat-tempat tersebut. Untuk kalian yang mungkin tidak bisa pergi ke rumah sakit atau klinik, kalian bisa juga memanggil fisioterapi ke rumah. Jadi biasanya ada yang namanya home visit. Tapi itu untuk beberapa fisioterapi yang memang menyediakan home visit sebagai pelayanan dari klinik mereka, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi beberapa penjelasan-penjelasan secara singkat dari aku untuk kalian yang ingin tahu apa sih sebenarnya fisioterapi itu sendiri. Nah, untuk pembahasan tentang jurusan fisioterapi bagi kalian yang masih bingung dan masih ragu untuk masuk ke dunia fisioterapi, bisa ditonton di video yang selanjutnya nantinya. Nah, jadi segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya, bisa DM aku langsung di Instagram @aisyahmayeda atau di kolom komentar di bawah ini. Nah, jadi segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Stay safe everyone, thanks for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!